Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jemaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kutip pengajian yang singkat ini dari kitab Durratun Nasihin, menerangkan hal yang berkaitan dengan tanda-tanda orang yang beruntung dan orang-orang yang celaka. Fi bayani alamatis sa'adah wasyaqawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabul yamin fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Para jemaah sekalian, ayat ini menegaskan bahwa semua kita ini adalah orang yang tergadai. Artinya kita ini akan masuk surga, akan masuk neraka. Ini akan ditebus dengan amal kita. Illa ashabul yamin, kecuali orang-orang yang baik, maka mereka akan ditebus dengan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin, besok di dalam surga mereka itu saling bertanya tentang orang-orang yang jahat yang pernah hidup di dunia. Di mana mereka sekarang? Apakah mereka benar-benar mendapatkan balasan dari kejahatan dan kemaksiatan dan dosa-dosa mereka? Bahkan mereka itu tanya secara spesifik, masalakakum fi saqor, apa yang menyebabkan kamu itu berada di dalam neraka Sakor? Apa jawaban mereka? Orang-orang yang berdosa itu menjawab, qalu lam naku minal musallin, kami ini ada di neraka Sakor oleh sebab kami ini tidak sholat. Sholat wajib maksudnya. Jadi kami ini nggak pernah melakukan sholat. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak pernah peduli kepada orang miskin. Makanan mereka nggak peduli. Apa yang seharusnya wajib diberikan kepada mereka nggak diberikan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, dan kami ini tenggelam di dalam kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami ini tidak percaya dengan hari pembalasan atau hari kiamat. Maka pada saat itu para jemaah sekalian, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak ada guna bagi mereka itu pertolongan dari manapun. Jadi gara-gara nggak sholat, gara-gara tidak peduli kepada orang miskin, gara-gara tenggelam dengan kemaksiatan dan ikut dengan mereka, dan gara-gara tidak percaya dengan hari pembalasan, hari kiamat. Kata mereka, inilah yang menyebabkan kami berada di dalam neraka sakor. Na'udzubillah, semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jemaah sekalian. Dan mari kita kuatkan iman kita. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, qultu ya Rasulullah, Abi Hurairah pernah tanya, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah, siapa orang yang paling beruntung yang akan mendapatkan syafaatmu, pertolonganmu yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Jadi besok ini Allah akan memutuskan kita ini masuk surga atau masuk neraka. Ini para jemaah sekalian. Kemudian sebelum itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan mencari umatnya. Mana umatku, mana umatku, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi syafaat, memberi pertolongan. Orang yang pertama kali yang diperhatikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah qala as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi. Orang yang paling beruntung besok di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mukhlishan fi qalbihi, ikhlas di dalam hatinya, bukan karena kepentingan apapun. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hatinya mantap, hatinya yakin. Ini para jemaah sekalian. Terus, qila ya Rasulullah wa ma ikhlasuha, bagaimana kami memurnikan, mengikhlaskan hati kami dengan mengucapkan la ilaha illallah, itu apa sih caranya? Qala tuhjizuhu an maharimillahi ta'ala. Caranya ikhlas mengucapkan la ilaha illallah adalah dengan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah. Ini para jemaah sekalian. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wassalam idza jama'a Allah taala al khalaiqa yaumal qiyamah. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia besok di hari kiamat, maka adzina li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam fi sujud. Diberi izin kepada umat Nabi Muhammad untuk sujud memohon kepada Allah. Fayasjuduna fayusabbihuna fihi tawilan. Kemudian mereka sujud. Mereka mengucapkan tasbih, suci Engkau ya Allah, begitu lama. Summa yuqalu irfa'u ru'usakum. Kemudian ada perintah, ayo bangkit dari sujudmu, bangun dari sujudmu. Faqad ja'alna a'da'akum fida'akum minan nar. Jadi dalam sujud mereka itu memohon, ya Allah selamatkan kami, ya Allah selamatkan kami dari api neraka, dari siksamu. Maka setelah dibangunkan dari sujud mereka, maka aku jadikan a'da'akum fida'akum minan nar,
Aku jadikan musuh-musuhmu orang kafir itu sebagai tebusanmu dari api neraka. Jadi kamu itu sudah nggak, yang menggantikan posisimu di dalam neraka itu adalah orang kafir. Kamu bebas, kamu ditebus dengan apa? Ditebus dengan orang kafir. Ini para jemaah sekalian, akhirnya diselamatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-ummata marhunatun adzabuha bi aydiha fa idza kana yaumul qiyamah dafa Allahu ila kulli rajulin minal muslimina rajulan minal musyrikin fa yuqalu hadza fida'uka minan nar. Sesungguhnya umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini marhunatun, tergadai azabnya itu di depan tangan mereka. Jadi artinya apa? Bisa saja umat Nabi Muhammad itu dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena dia orang muslim, orang yang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan menebus setiap orang mukmin. Setiap satu orang mukmin diganti dengan posisinya orang kafir. Jadi orang kafirnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Orang muslimnya, orang yang beriman itu akan dipindah ke dalam surga. Jadi yang menduduki tempatnya orang mukmin ini diduduki oleh orang kafir. La ilaha illallah. Fayuqalu hadza fida'uka minan nar. Ini tebusanmu dari api neraka. Ini tebusanmu dari api. Mudah-mudahan Allah kuatkan ya iman kita. Kuatkan hati kita di dalam agama Allah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. La yamutu rajulun idza kana yaumul qiyamah dafa'allahu likulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan fa yaqulu hadza fida'uka minan nar. Apabila besok di hari kiamat tiba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada setiap orang muslim Yahudi atau Nasrani. Ini orang Yahudi, ini orang Nasrani sebagai apa? Ini sebagai hadza fida'uka minan nar. Ini adalah tebusanmu dari api neraka. Jadi orang Islam akan selamat keluar dari neraka. Terus pakai apa dia keluar? Artinya tidak dimasukkan ke dalam neraka. Pakai orang kafir, orang Yahudi atau orang Nasrani. Allah ya. Inilah para jenis sekalian. Allah. Makanya ayo kita memohon kepada Allah agar kita tidak dijadikan orang yang kuat imannya, kuat Islamnya, dan mati dengan husnul khotimah. Ini yang paling penting. Qala alaihi salatu wassalam, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal jasad war-raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan. Zuhud fid dunya, zuhud di dalam dunia, artinya kita ini tidak tamak kepada dunia, itu dapat menenangkan hati, dapat menenangkan, dapat mengistirahatkan jasad kita, karena kita tidak rakus terhadap dunia. Justru kalau kita rakus dengan dunia yang bernama harta, tahta, wanita, itu bikin kita capek. Ya. Capek apa? Capek badan, capek pikiran. Makanya para jemaah sekalian, zuhud itu subhanallah. Kita ini ikhtiar ya, jalan, usaha, jalan. Tapi jangan sampai kita itu tamak rakus.
menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, akhirnya kita tidak akan merasa cukup. Selalu mangap, ingin memiliki sesuatu yang bukan haknya. Itu yang dimaksud dengan dapat membuat capek badan dan pikiran kita. Karena tomak itu. Makanya jangan tomak, jangan rakus. Ikhtiar ya, jalan, usaha, jalan. Bagaimana pemberian dari Allah, ya terima dengan hati yang lapang, syukurin apa yang ada. Ini para jemaah sekalian. Terus apa tanda-tandanya kita ini akan menjadi orang yang beruntung? Maka di sini dikatakan ihdaha ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Tandanya orang itu orang yang sa'id, orang yang sa'adah, orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang selamat. Orang tersebut yang pertama zuhud dunia dan berharap untuk selamat di akhir. Jadi di dunia ini zuhud. Zuhud itu orang yang mencegah dari perbuatan syubhat. Termasuk juga apalagi perbuatan yang haram. Syubhat saja dia tinggalkan. Wasaniyatu an takuna himmatuhu fil ibadati wa tilawatil Qur'an. Yang nomor 2, himmahnya, keinginannya di dalam ibadah dan membaca Quran. Di puncak daripada aktivitas yang dia lakukan bermuara kepada ibadah dan membaca Quran. Itu puncak. Nah, kadang-kadang kan ada orang menganggap ada kegiatan pengajian, zikir. Setelah zikir ngapain? Lah, zikir itu ya puncak. Adapun konsumsi, keamanan dan sebagainya itu kan pendukung agar kegiatan zikir kita baik munfarid dan au jamaatan itu menjadi tenang, jadi tidak gelisah ya, karena asupan makanan ada, keamanan terjaga. Jadi kalau ada yang bertanya, terus ngapain lagi? Ya zikir itu ya puncak, zikir itu ya puncak. Wala zikrullahi akbar. Ini para jemaah sekalian. Wasalitatu ayyakuna itu qalilal qawli fima la yahtaju ilaih. Yang nomor 2, orang tersebut sedikit bicara. Bicaranya sedikit, atau bicaranya itu kalau dia ngomong saqilah, berbobot. Dan dia menjauhi sesuatu yang tidak ada gunanya dalam pembicaraan. Warabi'atu ayyakuna muhafidhan ala shalawatil khamsi. Tandanya orang itu beruntung dunia dan akhirat. Dia selalu menjaga sholat 5 waktu. Ayo kita jaga sholat 5 waktu ini para jemaah sekalian. Wal khamisatu ayyakuna wara'an fima qalla au kathura minal haram wasyubhat. Dia itu wara'. Wara' itu artinya menjaga sedikit maupun banyak dari sesuatu yang haram dan syubhat. Makanya kiai saya itu Kiai Nawawi Sidogiri Pasuruan. Itu kalau beliau mempunyai rezeki ya, yang dimakan itu rezeki yang dari bertani ya. Misalnya hasil daripada padi atau sawah atau kebun itu dibuat makan. Yang lain-lain walaupun halal secara zahir itu tidak dibuat makan tapi dibuat yang lain.
Misalnya ada orang yang salaman, orang yang soan, apalagi pejabat, itu dilainkan uangnya. Kenapa para jemaah sekalian? Ya, wara, menjaga takut terjatuh kepada yang haram. Maka beliau itu menghindari yang syubhat. Dia bukan menuduh orang tersebut uangnya haram, enggak. Artinya begitu hati-hatinya yang dicontohkan kepada kita di dalam masalah makanan. Yang nomor 6, tanda orang tersebut adalah orang yang berbahagia adalah antakuna suhbatuhu ma'as sholihin. Lingkarannya, sahabat-sahabatnya, pertemanannya adalah berteman dengan orang yang soleh. Itu tanda orang tersebut adalah orang yang sukses, orang yang bahagia. Yang jelas, kalau kita ingin mengetahui seseorang itu ya jangan tanya kepada yang bersangkutan, tapi tanyalah kepada lingkungannya, berkawan dengan siapa dia, bergaul dengan siapa dia. Wasabi'atu ayyakuna mutawabi'an ghairu mutakabbirin. Tanda orang tersebut adalah orang yang bahagia, orang yang beruntung besok di akhirat. Dia itu tawadu. Tawadu, rendah hati. Walaupun hebat dia, hatinya tetap tidak merasa hebat, tidak merasa suci, tidak merasa orang lain itu kotor. Jadi tidak sombong. Walaupun ahli ibadah, walaupun orang hebat, tapi dia melihat orang lain itu lebih baik sama. Itu tawadhu namanya. Jadi tidak ada perasaan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Justru melihat orang lain itu baik. Lebih baik daripada dia. Sehingga efeknya kalau kita mengatakan Anda lebih baik, Anda lebih baik, Anda lebih baik, maka yang terjadi dia akan selalu memperbaiki amaliyahnya. Dia akan selalu memperbaiki kualitas ibadahnya. Kemudian dia tidak akan meremehkan orang lain, dia akan menghormati orang lain. Karena bisa jadi orang lain itu lebih baik. Itu efeknya. Ini para jemaah sekalian. Yang nomor 8, ayyakuna sakhiyan kariman. Orang yang beruntung itu adalah tandanya dia itu dermawan. Suka memberi, suka membantu, peduli kepada orang lain. Yang nomor 9, ayyakuna rahiman bima khalaqallahu ta'ala. Tanda orang tersebut adalah orang yang berbahagia, adalah orang yang beruntung, dia itu rahim, sayang kepada semua makhluk Allah. Jadi bukan hanya kepada manusia. Manusia itu ya muslim, non-muslim, semuanya. Dia itu rahim, sayang. Ya. Bukan hanya manusia, makhluk Allah yang lain, misalnya hewan. Baik hewan maupun makhluk yang lain bernama jin, semuanya dia sayang. Wala ashir ayyakuna nafi'an lil khalqi. Tanda yang ke-10, orang tersebut adalah orang yang beruntung, nafi'an lil khalqi, hidupnya bermanfaat kepada orang lain. Jadi terserah orang memberi manfaat itu. Yang punya uang dengan uangnya, yang dengan jabatan dengan jabatannya, yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang punya doa dengan doanya, dengan apa saja yang kita miliki. Karena masing-masing di antara kita ini punya kelebihan, punya kemampuan, punya kekhususan. Ayo kita memberi manfaat. Saya bisa menyembuhkan orang karena saya dokter, silakan. Saya bukan dokter tapi saya memberi rasa aman dan nyaman, silakan.
tentara, polisi, dan sebagainya lah. Mari hidup di dunia ini sekiranya bermanfaat. Dan orang yang hidupnya manfaat itu orang tersebut tandanya beruntung, bahagia, sukses besok. Utamanya di akhirat ya. Dan yang nomor 11, ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran. Hidupnya selalu mengingat kepada mati. Jadi ingat kepada kematian ini penting. Karena ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyak olehmu dzikra hadimil ladzat, mengingat sesuatu yang dapat menghancurkan kelezatan. Apa itu? Al-maut, mati. Ini para jemaah sekalian. Subhanallah. Oh, kalau kita ingat kepada mati, insya Allah hati-hati hidup kita. Penting para jemaah sekalian untuk mengingat mati itu mungkin dengan takziah. Takziah, ada orang yang meninggal, kita datang. Atau kita ziarah kubur untuk mengingat akan kematian. Sehingga hati kita ini menjadi lembut. Hati kita menjadi lembut. Karena ingat kepada kematian. Hidup ini tidak selamanya, sebentar. Kita masih hidup. Setelah ini ya udah. Tidak lama kemudian pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti. Mau lari kemana? Yudrikumul maut. Kamu akan dijemput oleh kematian. Maka kalau sudah ingat itu, insya Allah kita lebih hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Demikian para jemaah sekalian, mudah-mudahan pengajian yang singkat ini yang saya kutip dari kitab Durratun Nasihin, jadi ilmu yang bermanfaat, memberi semangat kepada kita untuk fokus kepada apa yang menyebabkan kita ini menjadi orang yang selamat dunia dan akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.